terhadap pelaku ketiga pun terus dilakukan. Diketahui Rahmat berada di rumah kontrakan di kawasan Soreang, Jawa Barat. Paling ujung warna putih. Ya. Maksudnya mentok buntu? Ya buntu, mentok gak ada lagi. Paling ujung. Pelaku di sana ada 2 orang, Diman sama Rahmat. Tim kedua yang dipimpin Aibda Adam langsung bergerak menuju rumah kontrakan Rahmat. Dari pengembangan Igor sama Isan, ini ternyata dia ngembang ke pelaku saudara Diman dan Rahmat. Mereka kalau misalkan bermain suka berempat. Untuk mempersempit pelarian tanpa buang waktu, penyergapan terhadap Rahmat di tempat persembunyiannya pun langsung dilakukan. Nah, sini patokannya masuk sini. Nah, nanti di depan belok kiri. Nanti di situ ada anggota yang nungguin. Sebelah kiri kita. Pin. Ini sebelah sana. Sebelah sana ya. Pin. Ya. Kamu ikut sana. Dan akhirnya Rahmat pun berhasil diamankan. Tak disangka yang diduga pelaku lainnya juga dapat diamankan bersama Rahmat. Pelaku lainnya yang diketahui bernama Maji berperan sebagai joki dalam setiap aksinya. Kamu siapa namanya? Diman, Pak. Hah? Diman. Itu siapa? Rahmat. Yang tadi lari siapa? Kamu? Iya. Ini motor dari mana? Hah? Iya, Pak. Dari mana motor? Majalaya, Pak. Hah? Majalaya. Tiga? Sama siapa kamu main? Sama Igor. Kamu sama Igor sama Isan kenal? Iya. Kamu bermain berempat? Berempat, Pak. Kamu siapanya Igor kamu? Saudaranya Kak Igor bukan? Bukan teman saya. Kamu? Siapa kamu? Hah? Saudaranya, Pak. Saudaranya? Siapa nama kamu? Rahmat, Pak. Ini motor dari mana ini? Dari Majalaya, Pak. Hah? Berapa hari? Seminggu ke belakang, Pak. Hah? Seminggu ke belakang, Pak. Duduk. Kamu sini lihat Duduk. Ada lagi nggak selain ini? Ada lagi nggak? Cuma ini, Pak. Cuma yang ini. Sisa. Jual berapa? 7, Pak. Udah jual 7. Berarti sama ini 10. Enggak, cuma yang ini 3. Yang udah jual 4. Udah laku? Enggak laku. Dijual kemana? Ke Pamengkok, Pak. Garut jual berapa? Garut. Garut. Berupa-rupa, Pak, yang 4 juta, yang 3 juta. 4 juta. Ya. Berapa aja? Matic. Metik semua. Kamu siapa aja? Ini siapa ini? Saya saudaranya Igor. Siapa namanya? Rahmat. Hah? Adiknya Igor. Ayo. Tuh bebeknya amanin bebeknya. Bebe, bawa bebe. Bebe. Mobil. Dari hasil pemeriksaan dari keempat pelaku tersebut telah melakukan pencurian sebanyak 7 unit sepeda motor. Dari 7 unit tersebut 4 unit dari pengakuan telah dijual ke daerah Lombok Garut. Yang 3 unit sudah kita amankan. Mane mau motor jeung sawai. Sarang Rahmat, sarang Igor, sarang Isan. Hah? Empatan. Selalu berempat. Ya, Hah? selalu berempat, Pak. Kamu sama siapa? Boncengnya. Sama Rahmat. Kamu sama siapa boncengnya selain sama si Rahmat? Kan posisinya gini nih. Kamu bisa sama si Isan, Rahmat bisa sama si Igor. Kamu sering sama siapa? Ya, sering sama Rahmat. Kelompok Igor ini memang terbilang licin dalam pengejarannya. Karena setiap hasil curiannya, mereka langsung menjual ke penadah di daerah pesisir Jawa Barat. Itu rencana mau dijual langsung ke sana atau yang menerima langsung datang ke sini? Enggak, COD langsung dibawa ke sana, ke Pamengkok. COD-nya di sana? Iya, dibawa ke... Yang sering ngejual ke sana siapa? Yang nganter, Kamu.
Di mana toh Rahmat atau Igor atau Isan? Barang-barang berempat, Pak. Berempat cuma ke sana jual. Barang-barang berempat. Terus hasilnya gimana itu uangnya? Ya dibagi rata lah. Pembagiannya sama rata. Polisi juga akan melakukan penyelidikan terhadap penadah yang diduga warga Garut, Jawa Barat. Kini, Rahmat dan Maji langsung dibawa ke Mapolresta Bandung untuk dilakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap pelaku lainnya. Bim. Mana hasilnya? Clear. Berapa orang diamankan? Dua. 2 orang. Orang ya. Berarti nyambung dengan yang udah diamankan duluan. Nyambung sama Igor sama Isan. Keluar. Terus yang selama ini yang metiknya siapa? Isan. Pakai apa dia? Letter T. Yang bikin siapa? Teman-teman Pak. Ya siapa? Siapa? Entes. Hah? Bentes. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Dodi alias Igor beserta ketiga pelaku lainnya harus mendekam di tahanan Mapolresta Bandung. Saat ini penyidik untuk menerapkan pasal terhadap 4 pelaku pencurian sebarang tersebut. Kita terapkan pasal 363 KUH pidana tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Woi, jangan borak. Diam. Berdasarkan laporan dari masyarakat, tim Kalong Satreskrim Polres Jember dipimpin oleh Kasat Reskrim segera melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan sejumlah bukti dan saksi. Hari ini sengaja saya kumpulkan menindaklanjuti perkembangan dari kasus pembunuhan yang ada di Jombang. Tersangka yang kita kejar ini atau pelaku yang kita kejar ini mengarah ke Kalimantan. Jadi nanti saya bagi tugas Pak Kanit nanti tolong sama Ragil sama satu penyidik untuk berangkat ke Kalimantan. Terus nanti yang lainnya karena dari hasil ini, hasil penyidikan yang teman-teman sampaikan tadi, ada beberapa yang memang kita curigai selain dari pelaku yang kabur ke Kalimantan ini. Jadi nanti Hasilnya, tim Kalong mendapatkan kecurigaan nama-nama para pelaku pembunuhan keji ini. Jadi saya sama penyidik sama teman Resmob kita akan fokus untuk mencari orang yang kita duga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Sementara yang kita kejar ini atas nama Awi. Perannya Awi ini kita deteksi yang bersangkutan gelagatnya memang sudah kita curigai, dan yang sekarang bersangkutan tanpa ada alasan yang jelas meninggalkan Jember dengan tujuan ke Kalimantan. Kita sudah komunikasi sama teman-teman Resmob di Kalimantan Timur, di Samarinda. Nah, mudah-mudahan hari ini juga kita akan langsung terbang ke Kalimantan. Kita akan bergabung sama teman-teman di sana. Tim Kalong Satreskrim Polres Jember dibantu oleh tim dari Polda Kaltim berhasil memecahkan kebuntuan terkait keberadaan tersangka atas nama Agus Wicaksono. Jadi target kita yang akan kita amankan hari ini situasinya seperti apa dia tempat persembunyiannya? Menurut informan dan menurut orang saya ya, dia tinggal di gudang sebagai ciri-ciri menggunakan motor Beat. Jadi nanti dari depan kita lihat, kita nyamar sana. Kalau memang terduganya itu kelihatan, langsung kita sergap nanti. Ini masih jauh kira-kira kita sama sasaran?
sebelah kanan jalan. Apa ini betul ini? Kita mundur dulu, Iya, kita mundur dulu, kita cari posisi yang aman dulu. Kita amati dulu. Kita lakukan matber dulu, teman-teman. Semuanya tetap waspada ya. Amati gerak-gerik tiap orang asing yang masuk ataupun keluar. Perburuan pun dimulai. Setelah kita sampai di Kalimantan Timur, kita menemukan lokasi keberadaan dari pelaku ini. Kita sempat menunggu timing yang pas untuk melakukan penangkapan. Tidak berselang lama, seseorang yang mengendarai sepeda motor terlihat akan memasuki bangunan tua. Bener bukan ini orangnya? Bener bukan? Coba bener. Iya, Pak. Gus, Jember apa, Gus? Ya. Kamu ngapain lari tadi? Hei, kenapa lari? Majang, kenapa lari tadi? Ya, saya berhentiin. Ini Pak, nggak mau hindarin Pak. Hindarin apa? Dan Apa yang kamu lakukan? Jember. ini Pak, pembunuhan. Kenapa kamu dibunuh itu? Saya disuruh Pak, cuma Pak. Disuruh siapa? Disuruh sama Sadi Pak. Siapanya kamu saat itu? Ya orang Pak. Apa motifnya akan bunuh korban itu, ha? Ya ini Pak, masalahnya saya disuruh cuma katanya sakit hati gitu cuma Pak. Sakitnya sakit hati? Sadinya. Coba dudukin dulu. Duduk. Sadinya sakit hati gitu Pak. Sama siapa lagi bunuhnya kamu? Ya sama itu Pak, calonnya Siapa calonnya? Siapa? Nur. Masya Allah. Ini dibunuh Anak, Anak, Terus siapa yang nyuruh kamu lari ke Kalimantan nih? Sadi Pak. Suruh keluar Jawa. Dikasih uang kamu? Dikasih uang Berapa? 600. 600? Ya. Berarti bertiga ya kamu ya? Bunuhnya ya? Ya Setelah ada upaya dari pelaku untuk kabur, kita melakukan pengejaran, kita melakukan tembakan peringatan di TKP itu, lalu pelaku sendiri terjatuh, lalu berusaha masuk ke rumah kosong. Nah, setelah di rumah kosong itu, lalu alhamdulillah kita berhasil salah satu pelaku, yaitu Awe. Diam. Sikat. Diam. Masalah. Bergoli, Bang. Menindaklanjuti kasus pembunuhan yang ada di Jombang, tersangka yang kita kejar ini mengarah ke Kalimantan. Diam. Bergoli, Bang. Tahu semua? Iya. Bunuh di mana? Di tengah sawah itu? Di sawah itu Pak, dekat sungai. Dekat sungai? Iya. Diapakan sama kamu? Saya cuma megang Pak, megang ini bungkam.
Rohan itu sama Sadi digorok lehernya tuh Pak. Siapa yang bawa pisau itu? Sadi Pak. Sudah bawa dari rumah atau gimana? Iya Pak. Dari pengakuan Agus, didapati nama Sadi sebagai otak di balik pembunuhan ini. Kita lakukan pengintaian, lalu kita temukan salah satu pelaku ini berada di area Kencong, tepatnya di area sekitar jalan raya, di perumahan-perumahan yang ada di daerah Kencong. Namun pada saat melakukan penangkapan, ada upaya perlawanan yang diberikan pada pelaku terhadap anggota, sehingga kita memberikan tindakan tegas terukur. Diam. Sikat. Diam. Masuk. Bergolek, Bang. Diam. Diam, bergolek. Diam. Jangan video. Iya, Bang. Iya. Apa yang kamu lakukan sama Asiati? Ya, saya bunuh. Hah? Ya, bunuh. Kamu bunuh. Kamu apakan dia? Hah? Itu calon mertuamu kan? Pria berusia 50 tahun ini sakit hati lantaran korban tidak merestui hubungan dengan anaknya bernama Siti Nur Hasana. Umpatan yang kerap dilontarkan sang calon mertua membutakan mata hatinya. Jalan pintas dilakukan untuk menghabisi nyawa sang korban. Kamu gorok pakai pisau? Kamu gorok apanya? Apa? Sebutin. Leher. Berapa kali kau gorok? Satu kali kau gorok. Siapa aja yang ikut? Sama Bagus. Siapa? Bagus. Pembunuhan keji yang dilakukan Sadi Adibroto dengan bantuan Agus ini, selain kesal dengan korban, pelaku juga berencana menguasai warisan saat nanti menikah dengan anak korban. Pertama kali yang kamu lakukan apa? Dia enggak langsung terus Pak Agus. Bagus itu baik. Bekap dari belakang udah baik. Dari belakang, bekap mulutnya. Nah, terus setelah dibekap sama Agus, Terus dia teriak-teriak. Bu Asiati teriak-teriak. Habis itu dirobohkan. dirobohkan. Tenggorokin apa terlentang? Kering. Setelah itu kau gorok. Pakai pisau yang kamu bawa dari rumahnya Siti Nur Hasana itu. Kamu gorok berapa kali? Satu. Yang awal mulanya memang pada saat terjadi komunikasi antara SA dengan SN ini hanya sebatas mau memberikan pelajaran kepada korban, tidak menyampaikan kepada anak korban ini tidak dibunuh, namun hanya memberikan pelajaran. Tapi komunikasi yang dilakukan antara SA dengan AW ini berbeda dengan apa yang disampaikan kepada anak korban. Bagus kan bawa celur. Agus bawa celur. Bawa celur dari mana? Dia dari rumah. Udah disiapin dari rumah. Iya. Agus baca apa? Hah? Agus baca apa? Di sepertinya sama belakang. Leher belakang. Sini bukan. Iya. Nah, siapa yang baca? Bagus sama Kamu leher aja. Pisau itu kamu bawa kemana? sungai. Hah? Sungai. Terus korban itu kan? Selain sebagai perencana pembunuhan, Sadi juga sebagai eksekutor awal penikaman dengan menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Sekarang coba terbuka. Belum kita temukan. Kedua orang yang sudah kita amankan. Sama cerita. Terbuka. Nggak tahu saya.